Mengelola keuangan memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh anak muda. Itu karena saat kita masih muda, kita memiliki banyak sekali ego yang ada di dalam diri kita, dan kita biasanya terjebak oleh gaya hidup yang terlalu hedon atau yang terlalu menghambur-hamburkan uang. Yang mana tentu saja membuat kita menjadi orang yang berkemungkinan besar untuk mengeluarkan uang lebih banyak daripada mendapatkannya setiap bulannya. Jadi dengan kata lain, anak muda memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi orang miskin dibandingkan dengan mereka yang sudah berkeluarga atau yang sudah berumur dewasa. Karena memang ego biasanya membuat seseorang menjadi orang yang berbelanja secara impulsif tanpa memikirkan apakah mereka membutuhkan atau menginginkan barang yang mereka beli, dan juga gaya hidup membuat orang yang masih muda cenderung untuk memiliki gaya hidup yang terlalu tinggi, yang padahal mereka tidak mampu untuk hidup dalam gaya hidup tersebut. Tapi karena gengsi, karena ego dan sebagainya, pada akhirnya mereka berkemungkinan sangat besar untuk mengeluarkan uang lebih besar dalam aspek gaya hidup ini. Maka dengan kata lain, orang yang masih memiliki usia muda atau anak muda biasanya memiliki kesulitan yang sangat-sangat banyak dalam proses mengelola uang. Yang padahal kalau kita melihat, anak muda ini memiliki lebih banyak peluang untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak, karena mereka itu masih memiliki banyak sekali energi, banyak sekali tenaga dan waktu untuk bisa belajar banyak hal, dan juga untuk bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang setiap harinya. Tapi memang hal tersebut juga dibarengi dengan ego yang tinggi dan juga kemalasan-kemalasan, bahkan gaya hidup yang terlalu membuat mereka itu mengeluarkan uang terlalu banyak setiap harinya. Maka dari itu di sini kita akan fokus untuk membahas tentang 10 kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda. Jadi bagi kamu yang masih menonton video ini dan kamu memiliki kerabat yang masih muda, atau bahkan kamu adalah orang yang masih muda, kamu harus menghindari 10 kesalahan finansial ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kesalahan finansial yang pertama, yaitu adalah mengabaikan anggaran. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa anak muda memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi orang yang sangat boros dalam menggunakan uang mereka. Itu karena mereka itu memiliki sedikit sekali tanggungan, yang ditanggung ya hanya diri mereka sendiri. Dan tentu saja mereka itu memiliki gaya hidup yang cukup tinggi dan ego yang masih tinggi, yang harus ditekan untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Dan inilah pentingnya membuat anggaran bulanan. Jadi kalau kamu adalah orang yang masih muda dan kamu mengabaikan anggaran bulanan, bersiap-siaplah menjadi orang miskin di masa depan. Itu karena dengan adanya anggaran bulanan, kamu bisa menekan diri kamu, menekan ego kamu untuk berbelanja secara impulsif setiap harinya. Apalagi di zaman sekarang ini, kita memiliki toko di dalam smartphone kita yang membuat kita berpeluang sangat besar untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Dan biasanya anak muda sulit sekali untuk menentukan apakah mereka itu membutuhkan atau hanya menginginkan sebuah barang sebelum mereka membeli barang tersebut. Jadi disinilah fungsi dari anggaran bulanan. Dengan membuat anggaran bulanan, kamu tentu saja akan memetakan terlebih dahulu di awal bulan terkait kemana kamu akan menggunakan uang-uang yang kamu miliki atau yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh. Jadi dengan kata lain, kamu akan melakukan persiapan, yang mana tentu saja akan meminimalisir kemungkinan kamu untuk menggunakan uang kamu secara sembarangan. Jadi coba kamu bayangkan kalau kamu adalah orang yang tidak memiliki anggaran bulanan. Jadi kamu hanya akan berbelanja sembarangan setiap harinya sampai kamu sadar bahwa uang yang kamu miliki dalam dompet kamu sudah habis semua atau dalam tabungan kamu sudah kamu gunakan secara keseluruhan. Yang mana tentu saja akan membuat kamu menjadi orang yang stres secara finansial saat ini maupun di masa depan. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih mapan, yang lebih berkemungkinan besar untuk menjadi orang kaya di masa depan, mulai sekarang, berusahalah untuk membuat anggaran bulanan agar kamu menjadi orang yang terbiasa dalam mengatur pengeluaran kamu setiap bulannya. Dan kamu bisa memperkecil peluang untuk melakukan kesalahan, di mana seringkali terjadi saat anak muda menggunakan uang yang mereka miliki. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang kedua adalah tidak menabung untuk dana darurat. Siapa sangka anak muda seringkali tidak menyiapkan dana darurat, yang padahal dana darurat itu adalah sebuah dana yang harus dimiliki oleh semua orang
di dunia ini. Itu karena kita tidak pernah bisa memprediksi masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita, apalagi kalau kita masih muda. Dimana saat kita berusia muda atau saat kita masih muda, kita memiliki ego yang sangat tinggi. Kita tidak akan takut untuk mengambil resiko-resiko dalam kehidupan kita, yang tentu saja memperbesar peluang kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau cukup berbahaya bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan finansial kita, yang mengharuskan kita suatu saat tanpa kita rencanakan mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar. Maka dari itu, membuat dana darurat adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap anak muda. Dan kalau kamu bertanya, berapa sih jumlah dana darurat yang harus kamu sediakan agar kamu bisa aman secara finansial? Jawabannya itu akan ada sangat beragam sekali. Tapi kita di sini akan mengambil dari seorang tokoh finansial yang sangat terkenal, yaitu adalah Benjamin Graham, di mana beliau mengatakan bahwa dana darurat yang paling ideal untuk dimiliki oleh seseorang adalah berjumlah 6-12 bulan pengeluaran kamu. Jadi dengan kata lain, kalau setiap bulannya itu kamu mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah, dana darurat yang harusnya kamu sediakan adalah berjumlah 6 juta sampai 12 juta rupiah. Jadi intinya di sini, kalau kamu tidak membuat dana darurat, kamu adalah orang yang sangat fatal dalam ranah finansial. Karena tanpa adanya dana darurat, kamu akan berpeluang besar untuk mengambil tabungan yang sudah kamu miliki, bahkan menjual barang-barang yang kamu miliki saat ini. Apalagi kalau kamu adalah anak muda yang selalu ingin membeli sesuatu yang baru saat kamu memiliki uang. Coba kamu bayangkan, setiap kamu gajian, kamu ingin membeli smartphone baru atau membeli barang-barang mewah lainnya. Dan apa yang akan kamu lakukan saat kamu menghadapi masalah di masa depan yang mengharuskan kamu untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit? Tentu saja kalau kamu tidak memiliki tabungan, kamu akan berhutang, dan kalau kamu tidak menemukan tempat untuk berhutang, kamu akan menjual alat-alat elektronik yang kamu miliki atau barang-barang yang sudah kamu beli sebelumnya. Dan itu tentu saja akan membuat kamu mengalami stres finansial yang cukup berat yang nantinya akan sangat sulit untuk kamu tanggulangi. Maka dari itu, anak muda memang sudah seharusnya memiliki dana darurat. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang ketiga adalah menghabiskan lebih dari pendapatan. Jadi menurut Morgan Housel, kekayaan itu adalah jarak antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang kaya, kamu harus memperlebar jarak antara pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya dan pendapatan yang kamu miliki setiap bulannya. Jadi dengan kata lain, kalau kamu adalah orang yang masih memiliki ego yang sangat tinggi, yang masih mengisi diri kamu dengan hedonisme atau membeli barang-barang yang tidak penting, dan kamu selalu berbelanja secara impulsif, yang mana bisa membuat kamu menghabiskan lebih banyak dari uang yang kamu miliki dibandingkan dengan pendapatan yang kamu hasilkan setiap bulannya. Tentu saja ini akan memperbesar peluang kamu untuk menghabiskan tabungan yang kamu miliki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu akan memperbesar peluang kamu untuk berhutang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu yang pokok. Karena biasanya anak muda itu fokus untuk menghabiskan uang di ranah-ranah yang tidak penting atau yang bersifat keinginan. Nah, saat uang itu sudah menipis, barulah mereka fokus untuk membeli atau memenuhi semua kebutuhan yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Yang padahal itulah yang harus menjadi prioritas utama untuk bisa membuat kamu menjadi orang yang bertahan hidup setiap harinya. Maka dari itu, kalau kamu ingin lebih cepat bebas secara finansial, kamu ingin menjadi orang kaya di masa depan, kamu haruslah menghabiskan uang lebih sedikit dari pendapatan kamu setiap bulannya. Karena memang dengan begitu kamu bisa menjadi orang yang lebih kaya setiap bulannya, sedikit demi sedikit sampai uang kamu berkumpul menjadi banyak. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang keempat adalah menunda investasi. Jadi investasi itu adalah hal yang wajib untuk dimiliki oleh semua orang. Dan semua orang kaya di dunia selalu memiliki tempat mereka berinvestasi. Dan kalau kamu bertanya, kebanyakan orang di luar sana berinvestasi dalam 3 bidang kalau saya lihat. Yang pertama itu di bidang properti seperti yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Kemudian yang kedua itu adalah di pasar saham. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu di bidang deposito.
Bahkan ada yang terakhir itu di obligasi. Intinya di sini adalah bukan kamu ingin berinvestasi di tempat yang mana, tapi mulailah untuk berinvestasi. Itu sudah lebih dari cukup. Itu karena kalau kamu menunda investasi kamu dimulai dari sekarang, kamu akan sangat terlambat untuk mengikuti perkembangan pengetahuan finansial yang bisa kamu dapatkan dari proses berinvestasi. Apalagi anak muda itu seperti kamu yang menonton, memiliki modal yang sangat tinggi dalam ranah waktu dalam berinvestasi. Karena memang ada dua aspek yang paling menentukan bagaimana kita bisa untung dalam proses berinvestasi. Yang pertama itu adalah nominal uang yang kita investasikan. Kemudian yang kedua itu adalah waktu seberapa lama kita berinvestasi di suatu tempat. Jadi dengan kata lain, semakin banyaknya waktu yang kamu miliki karena kamu masih muda, peluang kamu untuk mempelajari lebih banyak hal tentang investasi akan semakin besar. Dan kamu berpeluang jauh lebih besar untuk bisa memiliki keuntungan yang fantastis di masa depan kalau kamu mulai berinvestasi sejak dini dengan nominal uang yang tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu sekarang tidak mau belajar tentang investasi, kamu akan terlambat. Dan jujur saja, saya adalah orang yang sangat terlambat untuk belajar tentang investasi, dan saya tidak ingin kamu terlambat juga dalam berinvestasi seperti yang saya lakukan, karena akan ada banyak sekali peluang yang bisa kamu dapatkan kalau kamu bisa belajar investasi dari sekarang saat kamu masih muda. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang kelima adalah mengabaikan pendidikan finansial. Jadi kalau kamu adalah orang yang malas untuk belajar tentang uang, tentang bagaimana kamu mencari uang dengan lebih banyak, kemudian menyimpan uang dengan lebih baik, kemudian menggunakan uang dengan lebih bijaksana, kamu adalah orang yang akan sangat sulit untuk menjadi kaya di masa depan. Karena memang kekayaan itu hanya bersumber dari perilaku kamu terhadap uang ke dalam 3 aspek tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana kamu mendapatkan uang lebih banyak setiap harinya. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu menyimpan uang yang sudah kamu hasilkan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu membelanjakan uang tersebut dengan lebih bijaksana agar pengeluaran kamu tidak lebih besar daripada penghasilan yang kamu dapatkan. Dan sayangnya bagi anak muda, hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Dan kalau kamu adalah orang yang mulai peka dan mau belajar tentang finansial, kamu adalah orang yang cukup maju dibandingkan dengan anak muda lain yang ada di luar sana. Itu karena memang semakin cepat kamu belajar tentang pengelolaan keuangan, tentang pentingnya pendidikan finansial, kamu akan memiliki lebih banyak ilmu untuk kamu terapkan nanti di masa depan jika kamu sudah memiliki lebih banyak uang. Kemudian kamu juga akan berpeluang lebih besar untuk bisa menyimpan lebih banyak uang nanti di masa depan yang kamu mulai dari sekarang karena kamu sudah belajar tentang finansial saat kamu masih muda. Jadi tidak mencari pengetahuan tentang manajemen keuangan, kemudian cara menyimpan uang yang baik dan benar, itu akan menyebabkan kamu melakukan kesalahan-kesalahan terkait bagaimana kamu mengelola keuangan kamu, yang tentu saja akan berkemungkinan besar membuat kamu menjadi orang yang tidak efisien terhadap uang, yang mana membuat kamu berpeluang lebih besar untuk menghambur-hamburkan uang daripada membuatnya menjadi semakin banyak setiap harinya. Jadi dengan kata lain, kamu harus mulai untuk berpikir tentang bagaimana kamu akan belajar tentang finansial atau mengelola uang yang kamu miliki. Kemudian terkait bagaimana kamu belajar tentang finansial, itu tidak mesti belajar dari sekolah atau dari pendidikan-pendidikan formal. Kamu bisa belajar dari ilmu-ilmu yang beredar di luar sana, mulai dari buku, kemudian video YouTube, kemudian podcast-podcast yang sudah banyak berterbaran di luar sana, kemudian dari artikel-artikel yang ditulis di blog. Semua itu bisa menjadi sebuah sarana untuk kita belajar tentang ranah finansial ini. Maka dari itu, belajarlah finansial dari sekarang agar kamu bisa berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang paham tentang uang, yang mana bisa membuat kamu menjadi lebih kaya di masa depan. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang keenam adalah memilih utang konsumtif. Jadi ini biasanya terjadi saat kita tidak bisa memenuhi keinginan kita. Jadi kita harus melakukan berbagai cara untuk bisa membuat kita memiliki uang yang cukup untuk bisa memenuhi semua keinginan yang kita miliki. Dan sayangnya anak muda biasanya terjebak di dalam ranah tersebut, di mana ego membuat kita memiliki gaya hidup yang terlalu tinggi dan membuat kita menginginkan hal-hal yang tidak mampu kita beli, yang mana pada akhirnya membuat kita harus berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi atau kita inginkan untuk kita gunakan setiap harinya.
Jadi ini sebuah kesalahan yang cukup fatal di mana kamu meminjam uang atau berhutang untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan, dan biasanya sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa memberikan kita uang untuk bisa membayar hutang yang sudah kita miliki sebelumnya. Yang padahal kalau kita berhutang untuk sesuatu yang bisa kita produksi, seperti misalnya kamu berhutang untuk membeli laptop karena kamu adalah seorang konten kreator, kemudian kamu bisa menghasilkan uang dari laptop tersebut, itu tidak masalah. Kita bisa menyebut hal tersebut sebagai sebuah investasi. Tapi sayangnya tidak sedikit anak muda di zaman sekarang itu meminjam uang, bahkan menggunakan pay later untuk membeli sesuatu yang mereka konsumsi. Seperti misalnya mereka itu membeli smartphone, tapi mereka tidak bisa menghasilkan uang dari smartphone yang mereka beli ini. Dan mereka juga membeli banyak hal yang bersifat mewah seperti pakaian dari pay later ini atau dari berhutang secara konsumtif untuk bisa membuat mereka terlihat lebih mewah dibandingkan sebelumnya, yang padahal ini hanya mengonsumsi diri mereka secara finansial semakin mendalam sampai mereka bahkan tidak bisa untuk membayar hutang-hutang yang mereka miliki ini. Jadi kalau kamu masih memiliki hutang-hutang yang konsumtif, mulai sekarang berhentilah untuk memiliki hal tersebut dan lunasilah dulu sebelum kamu bisa berkembang lebih baik secara finansial ke depannya. Karena memang hutang secara konsumtif adalah racun terbesar dari kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau dari perkembangan finansial yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang ketujuh adalah tidak memperhatikan skor kredit. Ini seringkali terjadi di mana kita selalu menggunakan pinjaman di masa depan atau pay later, ya kita bisa menyebutnya kartu kredit berapa. Intinya membeli sesuatu atau berbelanja menggunakan sistem kredit adalah hal yang cukup fatal untuk dimiliki oleh anak muda. Itu karena kita biasanya akan berhutang di masa depan dan harus kita bayarkan semua uang yang kita kredit tadi atau yang ada di dalam kartu kredit kita, bahkan di pay later kita, untuk kita bayarkan di masa depan. Dan itu adalah sebuah cara yang sangat cepat untuk memiskinkan diri kamu nanti. Bayangkan, kamu bekerja susah payah setiap hari untuk bisa mengumpulkan taruhlah berjumlah 3 juta per bulan. Tapi kamu malah menghabiskan uang 3 juta rupiah per bulan tersebut di awal waktu sebelum kamu mendapatkan uang tersebut secara cash. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal yang bisa terjadi dalam ranah finansial kita. Karena kalau kita menghabiskan uang sebelum kita memiliki uang tersebut, tentu saja peluang kita untuk menyimpan uang, untuk kita tabung ataupun untuk kita investasikan akan sangat tidak ada. Bahkan kita hanya fokus untuk membayar hutang dari kredit-kredit yang kita miliki ini. Dan mengabaikan kredit ini bisa mengharuskan kita untuk membayar bunga di masa depan. Maka dari itu semua jenis hutang dalam bentuk apapun itu, entah itu kredit, pay later, apapun itu harus kamu hindari. Apalagi kalau kamu mencoba untuk menggunakan uang sebelum kamu mendapatkannya, itu adalah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk kamu lakukan. Saya bahkan akan berkata itu adalah hal yang konyol untuk kamu lakukan. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda yang ke-8 adalah membeli mobil baru. Jadi kalau kamu memiliki uang dan kamu ingin membeli sesuatu yang baru, saran saya ditunda dulu. Lebih baik kamu membeli yang second tapi berkualitas. Entah itu di ranah mobil, kemudian kendaraan sepeda motor, kemudian kamu ingin membeli smartphone. Kalau saran saya, lebih baik kamu menunda semua pembelian barang tersebut. Karena kalau kamu membeli barang-barang tersebut dengan harga yang baru, tentu saja saat kamu ingin menjualnya, misalnya nanti kamu membutuhkan uang secara cepat, harganya pasti akan jauh menurun jika dibandingkan saat kamu membelinya secara baru. Dan ini biasanya terjadi di ranah anak muda karena mereka itu memiliki ego yang sangat tinggi dan mereka itu selalu ingin terlihat keren dan terlihat mampu secara finansial, yang padahal kebiasaan inilah yang membuat mereka mengeluarkan uang terlalu banyak, yang mana membuat mereka menjadi berpeluang sangat besar untuk menjadi lebih miskin di masa depan. Jadi sebenarnya kalau saya mengutip dari buku The Psychology of Money, kekayaan itu bukanlah yang kamu tunjukkan. Dan kalau kamu membeli mobil baru ataukah sepeda motor baru, kamu bukannya menunjukkan kekayaan yang kamu miliki, tapi kamu menunjukkan jumlah kekayaan yang kamu hilangkan dari kekayaan kamu yang sebenarnya, atau jumlah uang yang kamu habiskan atau yang kamu buang dalam kekayaan yang kamu miliki.
Misalnya kamu memiliki sebuah motor baru dengan harga 30 juta. Ya, kamu membeli sebuah sepeda motor dengan harga 30 juta. Dan itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kekayaan sebesar 30 juta. Tapi kamu sedang menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu sudah membuang 30 juta dari kekayaan yang kamu miliki. Karena kekayaan kamu bukanlah apa yang kamu tunjukkan kepada orang lain, tapi apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena semakin tidak terlihatnya kekayaan tersebut, semakin besar pula kekayaan yang kamu miliki. Taruhlah misalnya kamu memiliki kekayaan sejumlah 1 miliar. Kalau kamu menghabiskan uang kamu 1/2 miliar untuk membeli barang mewah, tentu saja semua barang tersebut akan berkemungkinan untuk memiliki penurunan nilai di masa depan. Dan kalau kamu tidak membeli apa-apa, kekayaan kamu tetap berjumlah 1 miliar bahkan bertambah dari semua usaha yang kamu miliki atau pekerjaan yang kamu miliki, yang tentu saja uangnya itu akan kamu simpan di dalam kekayaan yang kamu miliki sebelumnya. Maka dari itu, kalau kamu masih muda, jangan membeli hal-hal yang terlalu baru, jangan membeli sesuatu yang terlalu mewah, dan belilah sesuatu sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan kalau kamu masih merasa bahwa kamu menemukan barang yang second tapi berkualitas, belilah barang tersebut untuk menjadi orang yang lebih hemat, karena memang kita harus bisa fokus pada fungsi, bukan pada rupa atau kemegahan dari sebuah barang. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda, yang ke-9 adalah mengabaikan asuransi. Saya yakin kamu yang menonton video ini tidak benar-benar memiliki asuransi. Saya yakin 80% anak muda yang ada di Indonesia itu tidak memiliki asuransi. Bahkan ada sangat sedikit orang muda atau anak muda yang ada di Indonesia yang benar-benar berpikir tentang apa itu asuransi dan seberapa pentingnya asuransi. Karena memang kita yang masih muda terlalu fokus dalam keinginan-keinginan, ego-ego, dan juga mimpi-mimpi yang kita miliki. Yang padahal asuransi itu adalah sebuah pencegah atau sebuah rem atau sebuah pengaman yang kita miliki terhadap kekayaan kita saat ini. Memang kita yang masih muda selalu menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, sampai kita tidak peduli tentang asuransi. Tapi tidak sedikit dari kita yang mengalami sakit yang begitu parah di masa depan, mengalami masalah-masalah finansial yang cukup pelik, yang mana mengharuskan kita mengeluarkan uang yang cukup besar karena tidak adanya asuransi. Dan itulah fungsi dari asuransi. Dia akan menjaga kita secara finansial untuk bisa menjadi orang yang lebih sehat kalau kita sakit tanpa benar-benar perlu untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Karena memang asuransi bisa membantu kita secara finansial untuk membantu kita dalam proses berobat atau mengatasi penyakit-penyakit yang kita alami nanti yang kita tidak ketahui di masa depan. Itu karena kita tidak pernah bisa merencanakan kapan kita sakit dan penyakit itu biasanya datang tiba-tiba. Nah, tanpa adanya asuransi tentu saja kita akan berpeluang sangat besar untuk mengeluarkan uang yang terlalu banyak saat kita mengalami sebuah situasi sulit terhadap kesehatan kita maupun kejiwaan kita di masa depan, yang tentu saja tidak sedikit dari proses perawatan atau proses pengobatan yang kita lalui, yang teman-teman kita lalui, memiliki nilai atau harga yang sangat fantastis yang tentu saja akan menguras dompet yang kita miliki atau tabungan yang kita miliki saat ini. Maka dari itu mulailah untuk berpikir lebih banyak tentang asuransi, ya walaupun kamu tidak mau membeli asuransi yang terlalu mahal. Kemudian kesalahan finansial yang harus dihindari di usia muda, yang terakhir atau yang ke-10 adalah tidak memiliki tujuan finansial jangka panjang. Jadi sebenarnya Morgan Housel tidak mau menyebutkan bahwa kita itu perlu untuk memiliki sebuah tujuan dalam menabung. Tapi saran saya, kita yang masih pemula haruslah memiliki tujuan dalam jangka panjang secara finansial, entah itu untuk menabung ataupun untuk yang lainnya. Itu karena dengan adanya tujuan finansial jangka panjang, kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan terhadap uang kita hari ini. Karena tanpa adanya tujuan finansial, kita tidak akan semangat dalam bekerja, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak akan semangat dalam menabung. Kemudian kita akan berpeluang untuk menjadi orang yang sangat boros di masa depan. Karena kita tidak benar-benar paham bahwa membelanjakan tabungan yang kita miliki itu adalah bukanlah hal yang baik. Karena tidak ada rem atau tidak ada alasan yang kuat untuk bisa membuat kita menjadi orang yang rajin dalam menabung dan mengeluarkan uang lebih sedikit daripada sebelumnya. Maka dari itu, kalau kamu adalah orang yang masih muda tapi kamu
tidak memiliki rencana finansial jangka panjang, kamu sebaiknya mulai untuk membentuk tujuan ini atau rencana ini. Itu karena kalau kamu tidak memiliki tujuan finansial jangka panjang, tentu saja kamu akan berkemungkinan sangat besar untuk menjadi orang yang lebih boros daripada sebelumnya. Kamu tidak akan rajin dan giat dalam bekerja, kemudian kamu akan malas untuk menabung bahkan berinvestasi. Dan yang kamu fokuskan adalah kamu hanya ingin memenuhi semua keinginan kamu, entah itu untuk liburan, untuk membeli barang-barang yang mewah dan mahal yang bisa menghabiskan uang kamu dengan sangat cepat. Maka dari itu mulailah untuk berpikir tentang tujuan finansial dalam jangka panjang. Ya, sebagai contoh, kalau kamu ingin contoh tujuan ini, yang pertama kamu bisa bertujuan untuk membangun rumah, menikah, dan juga ya untuk membangun bisnis yang ranahnya itu cukup besar dan luas untuk bisa membuat kamu menjadi lebih kaya di masa depan. Apapun tujuan dari keuangan kamu, intinya kamu harus membuat tujuan jangka panjang, karena itu bisa menyelamatkan kamu dari kesalahan dalam mengelola keuangan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu. Sekian dari Program Diri. Wassalam.